lagi dia fakir miskin boleh. Fakir adalah orang yang tidak bekerja, miskin adalah bekerja tapi nggak cukup uangnya. Kalau mau jamaah sama suami tapi sudah terlambat, gimana ngikutnya? Seperti jamaah di masjid ya. Ya, seperti jemaah di masjid. Nanti kalau kebagian 2 rakaat, teman-teman salam kanan, salam kiri, langsung tegak aja ya. Tambah 2 rakaat lagi kalau dia 4 rakaat. Sholat duha boleh berjemaah. Teman-teman coba dengar, semua sholat sunnah boleh. Semua sholat sunnah boleh ya, boleh berjemaah kecuali sholat rawatib ya. Semua boleh ya. Oke, Kak, artinya sunnah biasa sama sunnah muakkad. Coba teman-teman dengar baik ya. Halo Mbak Iva, dia gini guys, dia ada wajib. Wajib ini terbagi 2. Kira-kira kalau aku jelasin ini berat nggak? Mau nggak dijelasin hukum syariat guys? Mau nggak aku jelasin ini? Coba bilang mau dulu. Kalau mau buka matanya ya. Coba bilang mau. Ini hukum syariat. Kalau mau aku jelasin. Kalau enggak mau ya udahlah kita pulang. Sholat tahajud mepet azan subuh boleh. Yang penting sebelum adzan. Ya mau entah ya tenda. mau aja. Oke. Jadi oke. Jadi ini ilmu berharga guys. Ya teman-teman sulit dapatkan ini ya. Aku coba bahasakan dengan bahasa yang ringan ya, Mbak Tia, Mbak Ancas, Mbak FYC, ya Mbak aku, Mbak Is. Jadi gini, hukum syariat tuh guys, dia banyak guys. Ya jadi gini, aku pelan-pelan ya. Ini agak sulit sedikit ya, tapi teman-teman tidak akan dapatkan ilmu ini di konten kreator lain ya. Ini di kita ya, teman-teman coba dengerin baik-baik. Bahwa hukum syariat itu kan terbagi-bagi. Yang pertama adalah wajib. Dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Tapi wajib ini terbagi 2 lagi guys. Ada fardu wajib ain, wajib kifayah. Atau wajib itu kan fardu. Pokoknya fardu itu artinya wajib itu fardu. Fardu itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Nanti fardu ini terbagi 2 lagi guys. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain adalah fardu untuk diri kita, tidak bisa diwakilkan. Contoh sholat itu fardu ain, puasa fardu ain, zakat fardu ain, tak bisa diwakilkan. Abang aja lah sholat bang, aku titip, nggak bisa. Nah inilah fardu ain. Nah kemudian ada kedua fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Fardu kifayah adalah dia bisa diwakilkan. Kita tidak wajib mengerjakan kalau sudah ada yang mengerjakan. Contoh, memandikan jenazah. Tidak usah satu kampung mandiin jenazah guys. Nanti hidup jenazahnya. Ngapa nih kalian kampanye rame-rame? Jadi cukup 5 orang yang memandikan jenazah, maka yang lain tidak kena dosa. Contoh, hadir ke pesta. Hadir ke pesta itu fardu, tapi fardu kifayah. Kalau kata orang hadir kalau diundang wajib nggak? Wajib, tapi wajibnya itu kifayah. Selagi pesta itu jalan tanpa kehadiran kita. Pesta itu jalan tanpa kita datang. Kita nggak kena dosa guys. Ya, jadi karena dia tuh fardu kifayah. Contoh lagi, apalagi namanya contoh, hadir ke undangan naik rumah, misalnya gitu kan. Oke, diundangnya kita, apakah kita wajib datang? Wajib, tapi fardu kifayah. Fardu kifayah itu adalah fardu yang ketika orang lain sudah melakukan, kita tak berdosa. Nah, gitu guys, fardu kifayah. Yang tanpa kita itu udah bisa terlaksana. Itu beda kalau seandainya macam aku. Aku hadir ke pengajian fardu ain. Karena kalau aku nggak datang, pengajian nggak jalan. Oke, sampai fardu oke, paham ya. Jadi fardu itu ada 2. Fardu ain, fardu kifayah. Nah itu. Tak ya didengar aku, tak ya enggak. Nah yang kemudian yang kedua. Kedua ada namanya sunnah guys. Sunnah itu pertama wajib dikerjakan, dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Ada 2, fardu ain, fardu kifayah. Nah nomor 2 ada namanya sunnah. Sunnah ini ada 2 lagi guys. Sunnah muakkad dan sunnah ghairu muakkad. Atau sunnah muakkad atau sunnah ghairu. Ghairu itu artinya tidak. Ghairu, sunnah ghairu, tidak muakkad. Arti bahasanya gini, takziah fardu kifayah, tidak wajib semua orang takziah. Kalau semua orang takziah nanti susah kayak demo rumah orang itu ya. Nah sunnah ini terdiri 2 lagi, sunnah biasa, lebih gampangnya gini, sunnah muakkad dan sunnah biasa. Sunnah muakkad adalah yang mendekati wajib. Kalau sunnah biasa, yang sunnah biasa saja.
Contoh ya, kalau sunnah muakkad, misalnya dalam ibadah sholat, 2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Nanti ada lagi sunnah biasa, dia sunnah tapi tidak terlalu dianjurkan. Ya, contoh 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya. Sholat witir itu sunnah yang sangat dianjurkan. Witir muakkad. Sholat tahajud sunnah biasa. Nah, gitu guys. Nah, nanti makruh, ada lagi dia makruh yang sangat dimakruhkan. Ada makruh yang biasa, panjang ya, itu terlalu tinggi nanti. Yang penting itu bedanya. Kalau umroh lain lagi hukumnya. Umroh itu kalau mampu, kalau umroh itu umroh haji, kalau mampu hukumnya wajib. Kalau tak mampu tidak berdosa. Kalau umroh itu hukum sunnah. Kalau umroh itu hukumnya sunnah, tak umroh tak apa-apa. Apalagi kurban, kalau mampu hukumnya wajib. Kalau seandainya tidak mampu hukumnya sunnah. Gitu. Oke, tadi dengarnya aku tanda lain nih. Dengar nggak guys? Ustazah kapan waktunya sholat witir? Sholat witir itu adalah sholat setelah isya, antara setelah isya sampai sebelum subuh. Dengar ya. Setelah isya sebelum subuh. Oke, jadi boleh habis isya, boleh tengah malam, boleh sebelum subuh. Oke. Kadang saking malasnya witir 1 rakaat aja. Witir 1 rakaat itu nggak malas, masih mending witir dibanding nggak sama sekali. Zakat fitrah ke mertua boleh, selagi dia fakir miskin. Halo Mbak Nyi, Mbak Lilis. Apakah sholat wudhu dulu, apa sholat fardu dulu? Ya terserah. Intinya sholat wudhu adalah sholat selama masih dalam keadaan berwudhu. Selama masih dalam keadaan berwudhu. Aku lamar ya ustazah, waduh nggak bakal kuat, udah nyerah, angkat tangan aja lah, susah, bebannya nanti luar biasa, nggak bakal sanggup. Sholat asar jam 5 lebih, tergantung lokasi teman-teman semuanya, ya tergantung, iya nggak bakal sanggup, overconfident ya. Oke, witir dulu sebelum tahajud, apa boleh? Boleh, nggak ada masalah. Witir dulu, kemudian tahajud, tapi jangan witir lagi ya. Karena witir cuma 1 kali saja. Karena kalau witir 2 kali dia jadi genap. Ya, kalau 2 kali dia jadi genap. Jadi kalau habis isya witir, tengah malam tahajud, nanti jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Halo Mbak Nyi, sholat wudhu maksimal berapa kali tiap gerakannya? 3 aja cukup ya. Witir habis isya boleh. Ya, habis isya witir, tengah malam jangan boleh. Halo Mbak Faidah, tengah malam boleh tahajud tapi jangan witir lagi. Sholat wudhu berarti dikerjakan sebelum kita memulai sholat. Sholat sunat wudhu adalah sholat dalam keadaan berwudhu. Sholat sunat wudhu adalah sholat dalam keadaan berwudhu. Jam berapapun boleh. Setelah sholat fardu boleh. Sebelum sholat fardu juga boleh. Yang penting masih ada wudhunya. Zah, kalau dah witir boleh tahajud Zah? Boleh. Aku jelasin tentang witir pelan-pelan ya. Aku jelasin sholat witir pelan-pelan ya. Witir itu adalah sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib. Isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir adalah sholat ganjil, maka la witron fi ahadil lail. Tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jadi witir itu cuma boleh 1 kali saja. Habis isya witir, tengah malam boleh tahajud, tapi jangan witir lagi. Atau sebelum tengah malam tahajud, kemudian mau witir boleh, asal belum witir. Witir itu hukumnya sunnah muakkad. Ya lebih penting dibanding tahajud. Jadi kalau dekat-dekat azan subuh, tahajud atau witir ya, witir aja. Karena witir itu jauh lebih penting. Walaupun cuma 1 rakaat. Halo Mbak Virgo, atau 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Gitu. Zah, kalau mau istikharah mau dikerjakan pagi sholat witir dulu atau istikharah? Pagi. Kalau istikharah bisa kapanpun 24 jam. Kalau witir kan sholat malam Mbak. Zah, kalau sholat witir di bulan Ramadan saja kan enggak Mbak Iva. Sholat witir itu di dalam dan luar Ramadan. Ya teman-teman lakukan aja witir tiap malam. Walaupun teman-teman cuma 1 rakaat.
ya. Tidur dulu baru tahajud. Mana jam berapa afdolnya tahajud? Afdolnya tahajud itu bukan soal jam, tapi soal tidur. Tidur dulu baru tahajud, sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud, sah juga. Cuman kurang afdol aja. Apa beda afdol dan tidak afdol? Pahalanya sama, hukumnya sama. Bedanya Allah lebih menyukai yang afdol. Sampai paham. Halo Mbak Gemini, bacaannya Ustazah kalau witir 1 rakaat langsung tahiyat akhir. Ya iya, sengaja aku sholat witir 1/4 rakaat. Oh udah 1 rakaat sunnah atasku kan Allah. Takbir, ruku, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, sujud lagi, duduk lagi. Ya jadi witir jangan tinggal walaupun cuma 1 rakaat. Kul boleh. Ini wajah kul masih semuanya. Kayaknya belum upgrade wajah teman-teman nih. Masih wajah kul. Halo Mbak Novi, Mbak Mami, Mbak Anezah, berdosa nggak membangunkan anak yang sedang tidur untuk pergi ngaji? Tidak berdosa. Mantap ya. Halo tuh wajahnya tuh Mbak Emma, Mbak Tia, Kak Cassandra, Mbak Eli, Mbak Bulbul, Mbak Nyi, Mbak Imalia, Mbak Iwish, Mbak Ani, Mbak Iva, Sulis, Mbak Caci, Mbak Kepoya itu wajah-wajah kul semuanya guys. Cuman lagi ya? Tuh Mbak Deni, Mbak Nuraini, Mbak Ira, Mbak Rere. Cuman lagi Mbak Indra, Mbak apa itu semua. Tuh. Cuman ini kapan kita mau berubah nih dari kul ke Al-Baqarah? Oke ya. Oke ya, Syak ya. Mumtaz, Masya Allah ya. Cuman ini apa Mbak Yulian? Iya, saya kul juga tuh Mbak Rianin deh. Cuana lah ini. Kul ya. Oke, bahasa Arab niat witir 1 rakaat usolli sunnatan witron rakaatan lillahi ta'ala. Bahasa Indonesia aja teman-teman gak apa-apa. Bahasa Artika sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku kan Allah. Mbak Ferry boleh tanya di luar tema. Ini kita gak ada pakai tema ini. Kita capcus aja nih ngomongnya nih. Natuna siap ya. Zah, Ustazah gimana caranya nyuruh anak remaja susah betul diajak sholat. Memang begitulah namanya amanah ya. Ajak doakan, jangan putus asa dari rahmat Allah karena bisa jadi suatu ketika dia jadi anak yang paling taat. Banyak kok orang bertaubat di akhir usia, tapi semoga tidak ya. Teman-teman yang baru mampir, klik dulu foto yang ada di atas tuh yang kece badai itu, klik cus. Kemudian nanti akan muncul ikuti, kemudian klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Uang caleg gimana tergantung dia nyuruh kita coblos nggak. Kalau dia cuma ngasih aja terima ya. Tapi kalau seandainya ini ya nanti aku kasih ya kayak gitu ya. Nanti coblos aku itu nggak boleh. Ya itu sogok menyogok. Ayat kursi dalam sholat boleh. Ayat kursi itu kan bacaan Quran guys. Dalam sholat itu intinya adalah yang ada dalam Al-Quran. Ayat kursi ada dalam Quran. Gantilah kul itu dengan ayat kursi, ya kan? Kemudian apalagi? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Itu ada tuh untuk ganti kul tuh lah, ya kan? Nah, sibuk ya kul ya. Udah dibaca Al-Kausar balik lagi ke kul. Tapi enggak apa-apalah, lantalah ya. Oke. Oke ya. Oke. Mary, aku jadi ngelihat notifikasi apa ya YouTube-nya orang. Oke, Mbak Rina, Ustazah tanya dong, cepet kali nih tulisannya cemana ini guys, belum masuk ke otakku udah lari ke atas. Teman-teman boleh klik foto aku dulu yang ada di atas, yang belum follow, ya yang belum follow, klik foto yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku. Aku buat video setiap hari 4 non keranjang, 2 video keranjang, dan udah 1000 video aku yang aku sebarkan di kanal TikTok aku. Dan aku live tiap hari, ceramah tiap hari, cuman tidur aja tak ceramah. Kemudian teman-teman hasil dari ceramah aku itu aku masukkan ke channel aku. Teman-teman bisa cek di channel aku Ustazah DR Nelalugi di YouTube-nya aku ya. Ustazah salam kenal sih ya. Ustazah wajibkah bayar zakat harta? Wajib sekali ya. Kalau uangnya udah sampai 6,8 juta per bulannya, maka dia wajib zakat. Sholat witir. Iya, halo Mbak Civi Cahaya. Zah, zakat penghasilan tidak boleh dikasih ke ibu kandung. Jadi zakat itu, kalau teman-teman, halo Mbak Neda.
Kalau teman-teman punya uang, yang uang zakat, uang penghasilannya itu adalah lebih dari 6,8 juta, wajib zakat 2,5%. Mbak Mega, Mbak Karim, iya, Mbak Teuku, iya, aku kurang direspon, iya, 2,5%. Iya, saat sujud apa boleh doa sebanyak-banyaknya? Boleh, asal jangan ketiduran ya teman-teman ya, boleh aja. Thank you yang sudah nge-give, semoga jadi amal jariah ya. Doa memasuki bulan Ramadan, nanti kita baca doa memasuki Ramadan. Nanti menjelang Ramadan juga kita berdoa seperti kemarin kita masuki bulan Rajab. Kita baca ya, termasuk kita bermuhasabah sebelum kita masuk ke Ramadan ya. Nanti aku temani Lailatul Qadar, juga aku temani, kita berdoa bersama karena doa di Lailatul Qadar itu mustajab. Yang penting teman-teman follow aja dulu. Ya, follow aja dulu aku, klik foto yang ada di atas tuh, klik ikuti, klik tombol loncengnya ya. Zakat penghasilan hanya 6,8 juta baru wajib zakat, di bawah itu tidak wajib zakat. Kalau 20 juta tentu wajib zakat. Ini tulisan kayak rudal Hamas, guys. Teman-teman ini ngetik kenceng kali nih. Ini jari terbuat dari apa ini, guys? Ini dilaminating ini jarinya nampaknya nih. Ini ikat dulu baru berhenti ini ya. Ceramah tentang Isra Mi'raj, tadi aku udah ceramah tentang Isra Mi'raj. Boleh lihat di YT-nya aku ya, di YouTube-nya aku ya teman-teman ya. Ini cuman ini. Diam dulu ngapa, guys? Ya Allah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Terus cara tahiyat akhir itu kan macam-macam ya. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah syafi'i. Asyhadu alla ilaha illallah hanafi. Asyhadu alla ilaha illallah maliki. Asyhadu alla ilaha illallah hambali. Terserah mau yang mana. Gini boleh, gini boleh, gini boleh, gini boleh. Asal jangan berubah-ubah ya. Subuh gini, zuhur gini, asar begini. Jadi kalau ada orang begini-begini, jangan ibu kintip pula. Oh, apa dia tuh? Jangan. Selagi ada madhabnya nggak apa-apa. Berhenti guys. Oke. Ya, ceramah yang tadi siang tentang Rasulullah, Isra Miraj. Oh iya, Isra Miraj ya. Tapi aku tariknya terlalu jauh biar nggak salah paham. Ustazah, kalau zakat penghasilan boleh per bulan, boleh ya. Oke Mbak Caci, siap. Sabar Zah. Sabar itu nama terakhirku guys. Si Sabar udah pulang kampung soalnya guys. Aku panggil-panggil nggak balik-balik dia si Sabar itu. Niat mengulang sholat fardu apa sama dengan sholat sebelumnya? Sama teman-teman ya. Oke. Zah, pencerahan meninggal Zah. Anak belum balik, sedih banget aku Zah. Anakku meninggal umur 5 tahun. Ya. Insya Allah nggak ada masalah, belum ada dosa. Kalau Mbak mau, siap Mbak Indra, supaya halo Mbak Teh Bintang, agak ringan ya, teman-teman boleh baca Yasin ya, kemudian doakan untuk dia, sholawat, Al-Fatihah, doakan untuk dia, begitu ya. Zakat emas gimana? Kalau emasnya udah 85 gram, baru wajib zakat ya. Misalnya 85 gram minimal, itu nisabnya. 1 gram itu kan 1 juta misalnya. Kalau 85 gram berarti 85 juta. Hitung 2,5% dari 85 juta. Keluarkan zakatnya. Zakatnya 4 bulan sekali nggak ada masalah. Yang penting teman-teman hitung ya. Mbak Mirotin, iya. Kalau sudah dapat jawaban dari istiqoroh nggak diterusin nggak apa-apa. Si Madawai nggak pulang-pulang bener. Oke, witir 2 rakaat, baru 1 rakaat niatnya gimana? 2 rakaat dulu. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Salam kanan, salam kiri langsung tegak. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat karena Allah. Oke, halo Mbak Alina. Zah biasa berzikir terbawa-bawa ke kamar mandi, tapi dalam hati, nggak apa-apa. Tutup bibirnya dalam hati, boleh. Halo Mbak Virgo. Ustazah, alhamdulillah sudah wakaf Al-Quran buat Bapak. Thank you teman-teman yang sudah berwakaf. Aku doakan semoga hajat diterima ya. Quran wakaf malam ini terakhir turun harga. Nanti jam 12 malam kembali ke harga normal, termasuk buku tuntunan ibadah. Jam 12 malam kembali ke harga normal. Jadi kalau mau beli setelah ini langsung kita ke keranjang kuning teman-teman ya. Oke, tutorial telunjuk dalam sholat kan gini tadi guys. Cus gitu ya. Uzah jelaskan hukum dan aduh cepat.
Deh. Halo Mbak Deni. Kalau kita punya gaji 3 juta belum wajib zakat. Mbak Sista, dia harus 6,8 juta dulu baru wajib zakat. Ustazah, kalau witir 1 rakaat lebih baik surat apa? Apapun boleh ya. Thank you ya. Amin. Masya Allah yang Qurannya udah sampai, semangat ya. Batal apa tidak kita bersentuhan sama anak tiri sedangkan anak yang sudah dari kecil kita asuh? Anak tiri tidak batal. Anak tiri itu kan anak dari suami kedua kan, nggak apa-apa. Itu mahram karena ikatan pernikahan. Sholat istiqoroh itu bisa dilakukan 24 jam, kapanpun kita mau. Al-Quran isi 3 sekarang 89.000. Jadi Quran wakaf 3 Quran 89.000, beli sekarang karena nanti jam 12 malam naik harga. Rumah dekat masjid tidak ikut jamaah, niat wirid sendiri dan sujud dengan doa-doa. Jadi nggak bisa. Rumah dekat masjid, tidak ikut jamaah. Ini saya di masjid nih, ini katakan di depan itu ada masjid, saya di rumah. Takbir imam, takbir pula saya. Ruku imam, rukun pula saya. Itidal imam, itidal pula saya. Sujud imam, sujud juga saya. Itu enggak bisa. Karena jamaah itu satu tempat, satu waktu, ya. Satu tempat, satu waktu ya teman-teman ya. Jadi kalau satu tempat, satu waktu, beda tempat, bukan jamaah namanya, ya. Oke, bagus dia Quran perjus untuk saat ini habis, guys. Jadi apa yang aku booster tuh pada habis. Ya, jadi teman-teman fokus ke buku tuntunan ibadah itu lagi